Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan juga kepada para sahabatnya dan juga kepada para keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muamalah. Pengertian dari muamalah, kemudian hukum dari muamalah, contoh-contoh dari muamalah, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam bermuamalah. Yang pertama, pengertian dari muamalah. Muamalah secara bahasa berasal dari kata muamalah, dari fi'il amala yu'aminu muamalatan, yang artinya adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Maka dari sini atau dari kata-kata ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kata muamalah itu berasal dari kata kerja aktif, yang artinya dua orang tadi itu sama-sama berperan aktif di dalam muamalah atau di dalam pekerjaan atau di dalam perbuatan. Maka arti dari muamalah itu adalah saling berbuat atau saling bersikap atau saling melakukan sesuatu. Dua orang yang saling melakukan sesuatu. Ini pengertian muamalah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka muamalah terbagi menjadi dua. Pengertian muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah dalam artian luas. Muamalah dalam artian luas yaitu hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia dalam kaitan atau hubungan yang berkaitan dengan urusan dunia. Ini dalam hal sosial. Maka muamalah secara luas artinya adalah hukum-hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk manusia agar dipatuhi dalam rangka bermuamalah dalam urusan dunia atau dalam rangka hubungan sosial. Ini secara luas. Adapun muamalah dalam artian khusus, maka para ulama menjelaskan bahwasanya muamalah itu adalah ketetapan atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau materi atau hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Ini muamalah dalam artian khusus. Maka muamalah adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih. Jadi muamalah adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ada fikih ibadah, kemudian ada fikih usrah, fikih keluarga, di sana juga ada fikih muamalah. Maka
ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hubungan sosial, bagaimana bersikap, bagaimana jual beli, pinjam meminjam, maka ini adalah masuk dalam cakupan fikih muamalah. Dan secara umum, muamalah itu mencakup dua sisi. Muamalah mencakup dua aspek. Yang pertama, cakupan muamalah dari sisi moral. Yang kedua, cakupan muamalah dari sisi materi. Aspek moral atau sisi moral yaitu kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan adab, akhlak, perilaku, maka ini berkaitan dengan moral. Muamalah yang berkaitan dengan moral. Adapun muamalah yang berkaitan dengan materi, yaitu jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kemudian halal, haram, dan yang lainnya. Maka ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi atau harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya cakupan fikih muamalah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan atau hubungan sosial di antara manusia. Dan hukum asal dari muamalah adalah halal atau mubah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di dalam kaidah fikih. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in disebutkan bahwasanya al-aslu fil uqudi wal muamalah as-sihah hatta yakumud dalil ala butlan wa tahrim. Jadi hukum asal dari muamalah atau hukum asal dari akad atau setiap perjanjian dan muamalah adalah sah, adalah boleh sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah haram. Jadi secara asal hukum dari muamalah, hukum dari akad itu adalah halal atau boleh. Kemudian juga di dalam kaidah yang lain disebutkan anal asla fil asya'i al makhluqah al ibahah hatta yakum ad-dalil yadullu ala an-naqli an hadzal asal. Hukum asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah adakan di atas muka bumi ini adalah boleh. Ini hukum asalnya. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwasanya dia hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan kaidah yang tadi kita sebutkan adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang ada di bumi seluruhnya. Summa stawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit ini berlapis 7. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyatakan al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Perkara halal itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam kitabnya. Wal haramu, dan perkara yang haram ma harramallahu fi kitabihi, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala diamkan, tidak disebutkan dia itu halal, tidak disebutkan dia itu haram, maka dia itu adalah mimma afa anhu. Dia termasuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ini dalil tentang hukum asal dari muamalah, yaitu mubah. Agar lebih jelas, maka di sana ada kaidah yang lebih jelas lagi, yaitu al-aslu fil muamalat al-hil wal ibahah. Hukum asal dari muamalah itu halal dan mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 yang tadi kita sebutkan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi. Kemudian Syekh Sa'di, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, di dalam tafsirnya menyebutkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian, khalaqalakum birrabbikum wa rahmatan. Allah menciptakan semua yang ada di bumi itu dalam rangka memberikan kebaikan kepada kalian wahai manusia, dan juga dalam rangka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka jami' ma 'alal ardi, semua yang ada di atas muka bumi ini Allah berikan kepada kita semua. Di intifa wal istimta wal i'tibar, agar dimanfaatkan, agar dinikmati, dan agar diambil pelajaran. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah boleh. Ini menunjukkan muamalah juga seperti itu. Hubungan sosial pada asalnya adalah diperbolehkan. Namun di sana ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Apapun yang ada di alam atau apapun yang ada di dunia ini secara asal boleh dimanfaatkan, namun pemanfaatannya ini tetap dibatasi oleh syariat. Tidak dimanfaatkan secara mutlak boleh semuanya, tapi di sana ada koridor, ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Memang hukum asalnya mubah, namun di sana ada ketentuan-ketentuan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, muamalah atau fikih muamalah ini adalah suatu ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tetapkan dalam rangka mengatur manusia ketika mereka bertransaksi atau melakukan hubungan sosial di antara mereka semua. Maka meskipun hukum asal itu mubah, namun di sana tetap ada ketetapan-ketetapan, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Maka manusia atau kita semua diperbolehkan memanfaatkan barang jika terpenuhi beberapa hal. Di antaranya adalah barang tersebut milik kita. Ketika barang tersebut bukan milik kita, maka kita tidak diperbolehkan memanfaatkan kecuali setelah mendapatkan izin. Kemudian yang berikutnya adalah mengadakan transaksi kepemilikan. Kalau dia bukan miliknya, maka diadakan transaksi kepemilikan terlebih dahulu untuk memindahkan hak pemanfaatan. Yang awalnya kita nggak memiliki hak, kemudian kita menjadi hak. Sehingga kita nggak boleh mengambil hak orang lain tanpa izin, atau memanfaatkan barang orang lain tanpa izin. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hukum-hukum muamalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta. Harta apa yang enggak boleh dimakan? Harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali jika harta tersebut telah dilakukan transaksi jual beli yang didasari atas dasar saling ridho atau rela. Maka ini menunjukkan bahwasanya manusia pada asalnya diberikan kebebasan untuk bermuamalah. Namun muamalah tersebut ada syarat yang harus diperhatikan. Ada syarat yang harus diperhatikan. Maka penuhi ketetapan tadi, penuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang hukumnya mubah itu pun menjadi halal bagi kita. Kemudian muamalah banyak sekali contohnya. Setelah kita mengetahui hukum asal muamalah, maka muamalah itu banyak sekali contohnya. Di antara contoh muamalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana tadi telah kita ketahui atau telah kita jelaskan bahwasanya muamalah itu cakupannya ada dua, yaitu yang berkaitan dengan moral, yang kedua berkaitan dengan materi. Maka contoh muamalah yang berkaitan dengan moral adalah sikap jujur seseorang, kemudian tidak menyakiti orang lain, kemudian menghormati, menjaga hak-haknya. Dan hal ini banyak sekali dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara contohnya adalah muamalah yang Allah Subhanahu wa taala atur antara seorang anak dengan orang tuanya. Maka perhatikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
Ini muamalah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan agar diperhatikan antara seorang anak dengan orang tuanya. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepada engkau alla ta'budu illa iyyahu, agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, kemudian Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, kemudian kalau engkau menjumpai keduanya atau salah satu di antara keduanya itu sampai pada usia senja, sampai pada usia tua, ada di hadapanmu, fala taqul lahuma uffin, maka jangan kamu katakan uff, atau jangan kamu katakan ah. Autan harhuma, maka jangan engkau membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang lembut. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur muamalah antara seorang anak dengan orang tuanya. Kemudian juga Ibnu Katsir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjelaskan tentang fala taqul lahuma uffin, maksudnya adalah jangan sampai terdengar dari dirimu, jangan sampai terdengar darimu oleh orang tuamu perkataan-perkataan yang buruk. Kita mengatakan ah saja dilarang, apalagi perkataan-perkataan cacian, celaan, hinaan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang 24, wahfidh lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu, enggak menyombongkan dirinya, enggak merasa lebih mulia. Sikapi mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, doakan, Rabbi, ya Allah, irhamhuma, berikan rahmat kepada mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah memeliharaku pada saat aku masih kecil. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur muamalah antara seorang anak dengan orang tuanya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur muamalah dari orang tua kepada anak yang masih muda, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Man lam yarham shaghirana, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kita semua. Ini muamalah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kemudian muamalah sesama muslim juga Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yuslimuhu, tidak boleh menzaliminya, enggak boleh membiarkan dia berada dalam bahaya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa yang membantu hajat saudaranya sama muslim, ketika ada saudara yang sama muslim butuh bantuan, kemudian dia menolongnya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhan dia, Allah akan tolong dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang mengangkat kesulitan dari seorang muslim, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aib-aib dia nanti pada hari kiamat. Ini muamalah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, bagaimana seorang bersikap terhadap saudara sesama muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ini tentang bagaimana bermuamalah sesama kaum muslimin dari sisi moral, yaitu apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian darah-darah kalian, enggak boleh saling membunuh. Amwalakum, enggak boleh saling mengambil hartanya dengan cara yang batil. Wa aradakum, enggak boleh saling mencaci, saling menghina. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini.
hari kalian ini, yaitu hari ketika Nabi SAW sedang melaksanakan haji. Ini pada saat wukuf di Arafah. Wa fi syahrikum hada, yaitu pada bulan kalian, yaitu bulan haram. Wa fi baladikum hada, dan pada negeri kalian yang haram, yaitu di Makkah. Maka ini muamalah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan agar diperhatikan bagi setiap muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Tidak hanya muamalah kepada seorang muslim, muamalah kepada non muslim juga. Sikap sosial kepada orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala telah atur, yaitu kita berbuat baik, bersikap adil kepada mereka selagi mereka tidak memerangi kita, tidak berusaha untuk menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Tidak melarang apa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita sebagai seorang muslim untuk berbuat baik kepada orang kafir selagi mereka apa? Tidak memerangi kita. Kata Allah, lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian. Selagi mereka tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum, kita berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan kita juga bersikap adil kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil kepada siapapun. Pada siapapun kita berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian juga mengasihi mereka, menyayangi mereka dalam hal umum, bukan hal khusus. Menyayangi orang kafir dalam hal umum, seperti memberi makan mereka ketika lapar, menolong mereka, membantu, melindungi mereka. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati orang-orang yang ada di atas muka bumi, maka niscaya yang ada di langit atau Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian atau mengasihi kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengasihi bahkan kepada orang kafir sekalipun, tapi sekali lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat yang umum, memberi makan ketika lapar, menolong ketika membutuhkan pertolongan atau membantunya, kemudian bersikap baik kepada mereka, mengobati jika sakit. Maka ini adalah merupakan muamalah secara umum yang diperbolehkan terhadap orang-orang kafir. Kemudian boleh juga memberi hadiah kepada mereka atau menerima hadiah dari mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Makanan-makanan dari orang-orang ahlu kitab itu halal bagi kalian. Maka ini adalah merupakan contoh-contoh muamalah yang bersifat moral atau muamalah yang berkaitan dengan hubungan sosial yang sikapnya adalah adab dan akhlak. Adapun muamalah yang kedua adalah muamalah dari sisi materi, contoh muamalah yang berkaitan dengan materi. Maka perhatikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Di antara contoh muamalah yang berkaitan dengan materi adalah pinjam meminjam, jual beli, kemudian tukar menukar dan yang lainnya. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, ayat yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan, maka catat. Ini muamalah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita caranya, langkah-langkahnya, kaidah-kaidahnya, kemudian ketentuan-ketentuan atau hukum-hukumnya. Ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan secara detail. Demikian juga setelah mencatat, di sana diperintahkan untuk bersikap jujur. Kalau mereka misalkan orang yang lemah akalnya atau kepada anak-anak, maka nggak boleh kita berdusta ketika kita bermuamalah. Kemudian juga kalau kita bermuamalah diperintahkan adanya saksi, 2 orang saksi laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang, maka 1 orang dengan 2 orang wanita.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau enggak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan panjang dan lebar. Bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu membahas tentang muamalah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Maka ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, di antara contohnya adalah ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah contoh-contoh muamalah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana bermuamalah dengan hartanya atau muamalah yang berkaitan dengan materi. Kemudian kita telah mengetahui bahwasanya hukum asal dari muamalah itu adalah mubah atau boleh. Namun di sana ada keadaan yang menjadikan muamalah yang hukum asalnya mubah itu menjadi haram, yaitu apabila di dalamnya pertama mengandung unsur kezaliman, yang kedua mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, kemudian yang ketiga mengandung unsur perjudian. Dan di antara ketiga unsur tadi yang paling besar atau paling berat itu adalah unsur kezaliman. Bukan berarti yang dua nggak berat, yang dua berat. Namun kezaliman ini adalah yang paling utama. Kenapa? Karena unsur yang lain itu mengikuti dari unsur kezaliman. Apa maksudnya? Unsur penipuan, maka pasti dia ada kezaliman. Kemudian perjudian, pasti salah satunya dizalimi. Maka kezaliman ini adalah merupakan penyebab utama diharamkannya muamalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman kepada kita semua, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan zalim itu haram bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Hud, ala laknatullah ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang zalim. Hud ayat yang ke-18. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Hud juga ayat yang ke-102, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan begitulah azab Tuhanmu. Wa kadzalika akhdhu rabbik. Begitulah azab dari Rabbmu. Dikarenakan sebab apa? Dikarenakan sebab kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri. Kalau orang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab yang pedih. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan azab neraka allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ghafir, wa malidh zalimina min hamim, dan orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki hamim, tidak memiliki teman setia, wala syafi', dan mereka juga tidak memiliki pemberi syafaat yuta, yang diterima syafaatnya. Kemudian dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang zalim itu enggak akan pernah beruntung. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan kezaliman itu juga haram bagi kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ittaqul dzulma, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan Nabi SAW memberikan wasiat, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya, wala yuslimuhu, tidak boleh menelantarkannya. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya hukum zalim itu adalah haram. Bahkan kezaliman ini bisa menyebabkan muamalah yang hukum asalnya mubah diperbolehkan bagi kita semua menjadi haram. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kezaliman.
dari mendolimi diri sendiri maupun mendolimi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.